Selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan mengenai layanan klasikal. Ada yang tahu apa sih layanan klasikal itu? Ada yang tahu nggak? Layanan di dalam kelas, Pak. Layanan dan kelas. Ya, betul. Ada lagi? Coba. Jadi, layanan klasikal adalah sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik dalam format kelas. Bimbingan itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada peserta didik, tetapi dalam formatnya di dalam kelas. Oke. Adapun topik layanan klasikal ini mengenai potensi diri remaja. Ada yang pernah mendengar apa itu kata potensi? Jangan dulu potensi diri remaja. Kata kutip potensi ada yang pernah mendengar? Saya, Pak, Ya, silahkan. kalau menurut saya potensi itu kayak kita tuh bisanya apa sih di kehidupan kita gitu. Kemampuan kita itu apa? Itu disebut potensi, Pak. Iya. Ananda Haji, bisa lebih dijelaskan? Aduh, tidak, Pak. Jadi potensi itu merupakan kemampuan daya upaya yang ada pada diri seseorang. Baik itu upaya untuk melakukan tindakan yang pertama upaya yang melakukan tindakan positif, kemauan, kekuatan atau daya yang ada di dalam diri kita sendiri itu disebut potensi, hal-hal yang tersimpan dalam diri kita. Adapun tujuan layanan klasikal dengan topik potensi diri remaja yaitu agar peserta didik dapat menggali potensi diri, berusaha mengoptimalkan untuk meraih sukses di masa depan. Nah, dengan topik ini, agar peserta didik harapannya ke depan dapat menggali potensi yang ada di dirinya. Kita kan belum tahu potensi yang ada di diri kita itu seperti apa. Dan walaupun potensi itu sudah terwujudkan, tetapi masih banyak potensi yang ada di dalam diri kita yang belum terwujudkan. Nah, oleh karena itu, Bapak menjelaskan topik ini agar peserta didik bisa mengembangkan dan mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, mengapa topik ini perlu dibahas? Karena masih ada sebagian besar siswa yang belum mengenal potensi dirinya yang dimilikinya. Anak-anak semua, apakah pernah ditanya oleh teman sebaya atau oleh orang tua, apa sih apa sih kelebihan yang kamu punya? Nah, pernah mendengar Kak perkataan seperti itu, teman-teman? Seperti itu, anak-anak. Iya, Pak, pernah. Nah, lalu menjawab seperti apa? Kalau saya jawab kadang bingung juga sih, nggak tahu potensi dirinya apa, karena saya nggak tahu kelebihan saya apa, gitu. Jadi bingung aja jawabnya. Nah, dengan topik ini kita bisa tahu di mana kekurangan kita, di mana keunggulan kita, di mana kelebihan kita, dan hal apa-apa saja yang belum kita ketahui yang ada pada diri kita disebut potensi itu. Dengan topik ini dibahas, kita akan dapat mengetahuinya. Yuk, mari kita simak mengenai topik yaitu potensi diri remaja. Berawal dari kata potensi yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ayu Melawati ya. Berawal dari kata potensi yang artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, kemampuan itu apa? Kemampuan itu kekuatan daya yang ada pada manusia sejak lahir. Dari sejak lahir itu potensi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dari sejak lahir. Tetapi potensi yang ada pada diri manusia kalau tidak dikembangkan tidak akan menghasilkan suatu tidak akan menghasilkan apa yang diinginkan dengan potensi itu. Oleh karena itu perlu dikembangkan. Nah, misalkan dalam keadaan bayi ya, bayi kan tidak semata-mata langsung bisa berbicara, langsung bisa
jalan, langsung bisa merangkap, tetapi potensi itu harus dikembangkan oleh orang tuanya sedikit-sedikit, diolah, dan kemungkinan besar dia akan berubah menjadi bisa berbicara, bisa berjalan. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan potensi. Nah, tetapi dalam definisinya, potensi merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Nah, walaupun potensi kita misalkan kita pintar membaca, pintar menulis, pintar berhitung, tetapi masih banyak potensi-potensi yang ada di diri kita yang belum terwujudkan. Misalkan kita pandai bernyanyi. Nah, tetapi dalam pandai bernyanyi itu memainkan musik, kita ada yang namanya sifat malu untuk mengekspresikan kemampuan yang ada di diri kita. Nah, oleh karena itu dengan belajar potensi diri ini kita dapat mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Misalkan dengan kita sudah pintar memainkan musik tetapi masih malu untuk tampil di depan orang. Nah, dengan potensi kita dapat mengetahui kelemahan kita itu ada di mana. Nah, seperti itu. Dari pengertian potensi ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak mungkin. Tidak ya, lanjut aja ya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau misalnya seseorang itu punya potensi dan tidak dikembangkan, apakah potensi itu akan hilang? Baik, sudah selesai pertanyaannya? Sudah selesai, Nah, Pak, pertanyaannya. apabila seseorang mempunyai potensi, tetapi potensi itu tidak dikembangkan, akan hilang atau tidak? Iya, jawabannya adalah akan hilang. Karena bukan akan hilang, tetapi potensi itu akan, kalau seperti pisau nih ya, kita gambarkan kepada pisau nih. Apabila pisau ini tajam, tetapi lama-kelamaan tidak dipakai dan disimpan aja, akan bagaimana? Akan tumpul kan? Akan berkarat. Nah, seperti potensi itu. Emang ada di dalam jiwa kita potensi itu, tetapi jika potensi itu tidak digunakan, tidak dipakai, otomatis potensi itu sedikit-sedikit kegunaannya akan menghilang. Nah, dan kemampuannya itu akan melemah. Misalkan untuk mencincang daging atau apa, tidak akan kuat untuk mencincang daging karena tidak sering dipakai, tidak sering diasah. Oleh karena itu potensi juga seperti itu. Apabila kita misalkan potensinya pintar berhitung, pintar kalian, nah tetapi dalam berhitung dan mengalih-alihkan sesuatu tidak diasah lagi, maka akan hilang. Ingatan kita kan tidak menyeluruh, tidak dari kecil sampai dewasa itu akan berubah-ubah mengenai pikiran dan akal kita. Oleh karena itu, potensi itu akan melemah jika tidak dipakai, tetapi tidak akan hilang. Masih ingat masih ada, tetapi kurang maksimal gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut aja ke macam-macam potensi diri. Macam-macam potensi diri. Jadi potensi diri itu anak-anak tidak hanya satu, tetapi banyak macamnya. Ada potensi fisik, ada potensi mental, intelektual, adalah potensi sosial, emosional, potensi mental, spiritual, dan potensi daya juang. Nah, mari kita simak masing-masing ya macam-macam potensi ini. Yang pertama yaitu potensi fisik. Nah, potensi fisik ini yaitu potensi diri yang dapat berdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi mengenai fisik itu mengenai badan kita. Nah, jadi potensi yang ada di badan kita diberdayakan sesuai fungsinya. Misalkan kita punya tangan nih. Fungsinya ini tangan untuk apa? Untuk makan, untuk memegang sesuatu yang baik. Nah, kita punya mata. Fungsinya itu untuk apa? Untuk melihat. Berarti untuk melihat sesuatu yang baik. Yang tidak melanggar norma-norma. Kita punya kaki melangkah
pada langkah yang baik. Kita punya mulut, berbicara yang baik, itu potensi yang ada di dalam diri kita mengenai potensi fisik. Nah, potensi-potensi tersebut yang ada pada 5 indera kita atau yang lainnya bisa dikembangkan lebih maksimal lagi. Misalkan mengenai potensi ini pada mulut. Nah, mulut ini bisa berbicara hebat, bisa susah mengungkapkan sesuatu. Nah, oleh karena itu, jika dikembangkan dengan banyak membaca menggunakan indera kita untuk membaca sesuatu, karena dengan fungsinya, dengan baik kita menyimak sesuatu, nah dengan itu potensi yang ada pada fisik kita itu akan berkembang. Nah, tetapi dalam pengembangan potensi ini diharapkan untuk peserta didik agar tidak melenceng terhadap norma-norma yang ada di sekitar kita. Tetapi dalam pengembangan ini lurus atau horizontal terhadap kegiatan positif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya lanjut mengenai potensi mental intelektual. Nah, potensi mental. Nah, mental itu kan kekuatan, keberanian kita nih. Segimana kuatnya mental kita. Intelektual itu mengenai pikiran, akal, atau kemampuan. Nah, potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk mencerdaskan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Nah, dari potensi mental intelektual ini kita dapat mengetahui. Nah, kita bisa mengembangkan potensi ini. Misalkan kita pandai berhitung, matematikanya kita pintar nih. Nah, dengan kita sudah tahu kuat terhadap hitungan, tidak mudah lemah, kan banyak peserta didik ketika melihat soal matematika sudah down, ketakutan, nah menyerah. Tetapi dengan potensi ini kita lebih giat lagi mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita mengetahui tentang kecerdasan otak kita. Dalam potensi mental intelektual ini berada dalam otak yang ada di sebelah kiri, yang fungsinya itu untuk menghitung, menganalisis suatu objek. Nah, ini merupakan fungsi terhadap mental intelektual. Nah, bagaimana kita dapat mengamalkannya fungsi ini agar berkembang? Ya dengan mengolah semaksimal mungkin. Misalkan kita sering, misalkan dalam menghitung, lebih berlatih lagi kita mengisi soal-soal, dalam menganalisis, lebih detail lagi dalam menganalisis bagaimana, di mana. Nah, dengan kita dapat mengolah tersebut, kemampuan dan potensi kita akan meningkat dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan semaksimal mungkin. Selanjutnya, potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional sama persis dengan potensi intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Yang fungsinya terhadap sikap bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, berada di otak kanan. Nah, dengan potensi sosial emosional ini, kita dapat menyeimbangkan. Misalkan kita dalam tingkah emosi harus bagaimana. Nah, dalam motivasi agar kita untuk belajar itu mempunyai semangat juang yang tinggi. Nah, terus kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini kita harus bisa begini ya, merasakan hal-hal yang kita lakukan ini benar atau tidak. Nah, itu merupakan kesadaran diri. Nah, apabila seseorang yang potensi sosial emosionalnya tidak baik, dia dalam keadaan marah, dia tidak bisa meimbanginya, dia tidak bisa menahannya, bahkan kebanyakan dalam kalangan remaja ketika emosi, ketika marah, dia membabi buta, menghancurkan apa yang ada dan yang dilihat yang ada di hadapannya, ataupun bisa sampai memukul orang di sekitarnya, kan itu tidak baik. Nah,
Oleh karena itu, potensi emosional ini perlu dikembangkan agar sikap emosional kita, amarah kita, motivasi dan kesadaran diri kita seimbang, selaras. Jadi tidak akan kalau dalam bahasanya tidak akan acak-acakan gitu, tidak akan gimana ya? Tidak akan melanggar norma gitu. Jadi kunci utamanya itu harus dapat mengendalikan lah. Nah, selanjutnya potensi mental spiritual. Nah, potensi ini merupakan potensi kesadaran yang berasal dalam diri manusia yang berhubungan dengan rohani, kesadaran jiwa, dan bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Nah, potensi mental spiritual ini mengacu terhadap spiritual, kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Nah, misalkan contoh kecilnya, seseorang dalam sebuah pesantren mengaji. Nah, dalam mengaji itu dia selalu dididik oleh pak kiainya. Nah, kemudian hasil dari pengembangan potensinya, hasil dari didikannya dia bisa mengaji, mempunyai akhlak mulia, dan selain itu yang paling penting dia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, potensi mental spiritual ini dapat dirasakan ketika kita melakukan ibadah, peribadahan, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan aturan yang ada pada agamanya masing-masing, yang dianut agamanya masing-masing. Nah, tetapi jika potensi mental spiritual ini tidak baik dalam jiwa seseorang, maka keadaannya pun seseorang tersebut dalam beribadahnya tidak akan baik karena tidak sesuai dengan aturannya. Nah, kalau seseorang dan yang potensi mental spiritualnya baik, dia akan selalu melakukan ibadah sesuai ajarannya. Dan dalam kegiatan melakukan ibadah itu, dia akan merasakan hati lega, hati senang. Dan yang lebih utamanya dengan kita sering beribadah terhadap kepercayaannya masing-masing, kita akan lebih giat, lebih semangat lagi dalam hidup, dalam berjuang hidup. Karena ibadah dan kepercayaan itu dapat menjadi motivasi terhadap diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya potensi daya juang. Nah, sama seperti potensi mental spiritual. Potensi daya juang berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Nah, daya juang ini seperti apa sih? Jadi daya juang ini kemampuan bagaimana sih kita untuk mengatasi masalah ini, mampu atau tidak peserta didik mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang namanya manusia, yang namanya orang pasti memiliki masalah. Nah, dalam potensi daya juang ini, dia sanggup atau tidak menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan potensi daya juang ini, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, karena daya juangnya yang tinggi. Nah, misalkan dalam bukan terhadap masalah aja ya. Daya juang ini misalkan dalam pekerjaan, semangat atau tidak, mudah lelah atau mudah pesimis, tidak nih. Nah, jadi dengan semangat daya juang ini, potensi daya juang ini, seorang pekerja atau seorang peserta didik dalam belajar harus memiliki semangat tinggi. Jangan mudah menyerah dan selalu optimis dalam segala hal. Nah, dalam intinya itu, kalau menurut pepatah itu, dalam potensi daya juang itu harus sabar dan jujur dan tawakal, itu intinya. Dalam potensi daya juang itu tetap ikhtiar, tetap semangat, dan tetap optimis. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih cara kita mampu mengenal potensi diri yang ada pada diri kita. Nah, ada 5 poin. Yang pertama, kenali diri sendiri. Apa tujuan Anda? Apa yang membuat Anda bahagia?
Apa yang Anda inginkan, apa kelebihan dan kekurangan Anda, dan apa saja kekuatan Anda. Cara kita mampu mengenali potensi diri yang dimiliki, yang pertama kenali dulu diri kita. Banyak orang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, mau bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita, tetapi kita tidak tahu diri sendiri itu, diri kita sendiri itu tidak tahu harus seperti apa. Nah, dan kita harus mengetahui apa sih yang kita inginkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kita harus tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Apa keuntungan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita? Misalkan kita tahu kelebihan kita. Nah, dalam tahu kelebihan itu, dari seseorang, misalkan kita nanya kepada teman kita atau kepada orang tua kita, Mah atau Dek, kelebihan kakak itu di mana? Nah, dengan tahu kita kelebihan itu, tetapi kita tidak tahu, tidak menyadari kita punya kelebihan itu. Nah, dengan kita tahu diberikan, dijelaskan oleh teman sebaya, nah kita dapat mengamalkannya. Nah, dan kita harus tahu juga kelemahan yang ada di diri kita, kekurangan yang ada di diri kita. Nah, walaupun sudah kita bertanya kepada teman kita, kepada orang tua kita, dalam jawaban yang diberikan oleh orang tua atau oleh teman kita, walaupun menyinggung kita, jangan kita sakit hati. Itu dijadikan gambaran dan direhabilitasi agar kekurangan itu menjadi hilang, atau kekurangan itu bisa dijadikan sebuah gambaran untuk yang akan datang menjadi sebuah keunggulan dan pelajaran agar bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin apa yang kita capai dalam tujuan hidup kita. Nah, yang kedua, tentukan tujuan hidup. Dengan kita menentukan tujuan hidup, misalkan tujuan hidup kita ini ingin seperti apa, ingin sukses di masa depan, sukses dan bahagia, misalkan seperti itu tujuan hidup kita. Nah, itu merupakan visi. Dengan kita mengetahui tujuan hidup kita, mengetahui visi kita, kita dapat merancang misi. Apa itu misi? Misi itu langkah-langkah untuk mencapai misi. Bagaimana langkah kita dari awal mula sampai terus visi kita tercapai, tujuan hidup kita tercapai. Nah, yang ketiga kenali motivasi hidup. Nah, coba kenali apa yang bisa melacut semangat kita ini, apa yang dapat memicu semangat kita, yang dapat mengembangkan semangat kita, karya terbaik dan sebagainya, sehingga Anda memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Nah, motivasi hidup itu apa saja yang dapat, motivasi itu dorongan. Motivasi itu ada dua. Ada yang namanya motivasi internal dan ada yang namanya motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu berasal dari diri kita. Nah, bagaimana motivasi internal itu? Nah, kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin tahu. Nah, dengan kita ingin tahu sesuatu itu timbul motivasi. Semangat juang kita timbul. Dorongan untuk Mohon meraih interupsi, Pak. sesuatu itu. Dan yang namanya eksternal. Yang ketiga, hilangkan berpikiran negatif terhadap seseorang ataupun siapapun. Dengan pikiran negatif ini akan mempengaruhi terhadap kemampuan, dan potensi yang ada dari diri kita itu akan melemah dengan selalu berpikir negatif terhadap seseorang ataupun dalam langkah apapun. Yang ketiga, faktor yang dapat mengembangkan potensi diri. Nih, yang pertama, percaya diri, mencoba hal baru tanpa diragukan untuk menunjang kesuksesan. Yang kedua, hobi dan minat. Potensi diri berkaitan dengan hobi dan minat, apa yang diinginkan sehingga dapat memungkinkan membuah hasilnya yang semaksimal mungkin. Yang ketiga, pergaulan. Dengan pergaulan dapat mengetahui penilaian atau nilai kelebihan dan kekurangan yang ada di diri kita. Dengan itu kita dapat mengetahuinya. Nah, dengan kita tahu faktor yang dapat mengembangkan potensi diri kita ini, kita
akan lebih maksimal lagi, lebih semangat lagi untuk mengembangkan apa-apa potensi yang belum diwujudkan dan mengoptimalkan mungkin potensi-potensi yang telah diwujudkan dengan cara percaya diri, dengan cara mengembangkan hobi dan minat, dan mencari pergaulan-pergaulan yang baik. Nah, cukup dipahami anak-anak? Iya, Pak. Iya, paham, Pak. Nah, mungkin hanya sampai sini Bapak menjelaskan karena waktunya mulai sebentar lagi habis. Oleh karena itu, kita selalu sehat, selalu jaga diri baik-baik, selalu semangat dalam belajar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam praktek belajar ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.